Oke lor, kita lanjut lagi. Kita bersihkan. Pertama kali kita bersihkan untuk bagian full pump ini ya. Bagian full pump kita bersihkan dulu. Oke, kita lanjut. Bagian full pump tadi sudah. Kita lanjut untuk bagian injektornya ya. Nah, ini bagian injektor kita buka untuk besi pengaitnya atau pengancingnya. Nah, kita dorong dari sini ya. Nih, dari ujung sini dan ujung yang sebelah sini. Kita keluarkan terlebih dahulu. Baru kita congkel untuk pengancingnya ini. Nah, seperti ini ya. Tek. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita pisahkan antara injektor dan rumah injektornya. Kita congkel kayak gini pelan-pelan ya. Congkelnya pelan-pelan lur. Ini tadi ngelepas di bagian throttle bodinya, injektor dan throttle body. Wah, susah banget ini lur. Lengket, anak nggak tahu servis memang. Kecucuk lur. Nih, kita bersihkan dulu rumah injektornya. Ini banyak pasir ya, banyak tanah-tanah pasir ini. Oke. Lalu kita bersihkan untuk injektornya. Nih, kalau punya alat untuk membersihkan injektor itu lebih bagus. Kalau nggak punya ya secara manual saja. Yang penting yakin bersih ya. Lalu kita semprot pakai carbo cleaner bagian saringan injektor. Ini ada saringannya ya. Enak kalau injektor Yamaha itu saringannya di luar ya, kelihatan. Kalau yang Honda itu di bagian samping-samping nggak kelihatan ya. Kita semprot sampai bersih untuk bagian injektornya. Oke, bagian injektor sudah selesai. Lanjut kita servis bagian throttle body yang kotor banget ini ya. Nah, ini kita cuci terlebih dahulu pakai bensin ya. Nanti kalau ada kerak-kerak yang susah bersihnya baru kita pakai carbo cleaner, atau di bagian lubang-lubang dalam itu kita pakai carbo cleaner ya, karena susah untuk menggunakan kuas. Kalau kita menggunakan carbo cleaner ya, yang biasa saya gunakan ya bersih ya, bersih dalamnya 100% bersih, kinclong. Oke, kita kuas pakai sikat gigi. Ini sikat gigi anak ya, yang kecil, jadi bisa masuk di bagian sela-sela koinnya ya. Kalau pakai yang besar itu susah ya lur, nyangkut. Nah, ini bagian koin ini diusahakan bersih
supaya lututnya itu rapet. Biar nggak ngabur-ngabur ya. Biasanya kalau nggak rapet tuh ngabur ya, kayak gitu. Hah? Bolong. Baru kita semprot pakai karbo cleaner. Untuk pinggir-pinggiran ini kan susah. Lubangnya. Jangan lupa untuk setelan anginnya ini kita buka, biasanya itu kotor ya. Supaya tuntas bener untuk kerak-kerak kotorannya. Nah, kan hitam kan ini pucuknya kan. Nah, kita semprot. Dipastikan bersih ya, jangan sampai ada yang ketinggalan kotoran. Oke, ini udah bersih ya lo ya, udah bersih luar dalam, yang penting dalamnya ya, luarnya gosong-gosong nggak apa-apa karena nggak terlalu pengaruh yang luar ya. Nah, kita bersihkan yang ini keraknya tebel banget ini lor. Wow ya, ini tebel banget. Ini kalau dipaksa terus penyakitnya ya, kalau throttle body nggak diservis sudah keraknya kayak gini. Satu, penyakitnya itu pertama kali yang diserang koin atau skep yang ini ya, itu pasti kalah koinnya. Yang kedua, pasti di bagian payung klep dan bloknya pasti gores. Wes positif gitu. Kalau udah gores wes dipakai terus, oli biasanya 1 bulan sekali itu masih utuh, enggak taunya ini tinggal segelas. Nah, itu penyakitnya ya lor. Nah, diperhatikan dulu juga untuk bagian filter udara, khususnya untuk Mio M3 Mio Sulgiti ini ya, itu sering jebol ya lor, sering jebol di bagian filter udara. Nah, itu harus diperhatikan untuk teman-teman. Bagaimana cara pengecekannya itu jebol atau enggaknya? Nah, di saat teman-teman servis bagian filter udara. Nah, kalau kotornya itu enggak wajar atau banyak tanah-tanah pasir, nah itu udah positif. Kalau di bagian bagian box filternya itu jebol. Nah, untuk motor ini itu jebol dikit itu ya. Kita lagi dibersihin sama mekanik satunya. Tuh lagi dibersihin, dilus-lus ya. Dilus-lus. Ben nggak ngambek meneh. Nih lor ya. Nah, jadi tuh harus diperhatikan. Kalau teman-teman waktu ganti filter udara itu, wah kok tanahnya nggak wajar, tanah pasir ya, harus dicek bagian box filternya. Jangan dibiarin, jangan dipaksa ya. Ini kita bersihkan. Nggak enak kan ya, nggak enak apa amplas ya, terus nggak enak lah, yakin nggak enak. Nah ini lor ya, di bagian sini ya, di bagian sini itu jebol. Lah ini sudah dilem, tetapi ngelemnya itu kurang rapi, terus ya kurang banyak. Ini yang bagian sini masih ada yang jebol. Jadi pasir-pasir, tanah pasir itu, lumpur ya masuk kabeh ya lur. Ini kayak gini. Di bagian sini itu penyebabnya kenapa kok bisa gini ya, penyebabnya itu
dulunya kan di bagian sini ya, di bagian bawah sini nih, ketok nggak sih? Nah di bagian box filter itu ada karpet ya. Nah karpetnya itu namanya karpet udah lama itu kan mengeras ya, seharusnya kelentur lembek-lembek penak. Nah kuwi ngeras ya lur. Nah lama kelamaan dipakai nyucuk-nyucuk tambah enak jadi dia keras ya. Bener. Tapi masalah itu keras kuwi ya le. Nah dia keras, seharusnya dia itu lembek itu nggak walaupun nomor filter ini bisa piye lek ngarane lembek ya, melengkung ngono. Lah iki nggak gelem ngaceng apa apa lek ngarani ngejejer ngono lho lek. Bolah kono lah pokoknya lah. Nah jadi nyucuk terus dipaksa, nggak dikontrol sama yang punya motor ya. Iki efeknya jebol. Ini sering loh. Ini khusus untuk motor yang sering saya temui itu motor Mi M3 ya. Sering banget kayak gini. Wes. Ngono lah pokoknya lah. Wes saiki dirakit dhisik. Ya, nanti kesuwen. Kesuwen ngerti tak kesuwen? Bahasa Jawa kesuwen ngerti Kak? Nah, disemprot toh ha? Wes saiki tak ngerakin dhisik. Ben gak kesuwen durasine, bosen sampean kok. Ngoceh terus. Ya. Ngoceh terus. Oke untuk teman-teman ya, waktu perakitan bagian throttle body, seluruh throttle body dipastikan seal karetnya ini karetnya ini bagus, nggak putus ya. Terus untuk pemasangan nggak boleh dilem ya, nggak usah dilem lah, pasti rapet ya. Yang penting bagian karetnya itu nggak lepes apa yang ngarani ya, nggak gepeng lah ya, nggak gepeng, nggak nyusut ya. Yang penting nggak usah dikasih lem, saya nggak pernah kasih lem. Nanti kalau kasih lem bahayanya ya, kalau ngelemnya itu bisa rapi, kalau nggak rapi nah itu susah, buntu, lubang-lubang yang kecil-kecil tadi itu ya. Ini harus kenceng, kanan kiri harus kenceng ya. Nah kalau udah kayak gini, tinggal kita pasang setelan anginnya ini ya, jangan lupa nih dipasang setelan angin. Udah dipasang semua, ini udah aman bagian throttle body. Kita lanjut untuk bagian full pumpnya. Bagian full pump, di bagian sini ada sealnya ya, jangan lupa sealnya, jangan lupa dipasang. Ini sealnya kecil ini ya, supaya lebih mudah untuk masangnya, supaya sealnya itu enggak jepit atau nyelip, itu dikasih ya, kasih oli dikit lah ya, tapi jangan banyak-banyak, dikit aja. Habis itu tinggal kita tarik kabelnya ke belakang kayak gini, kita dorong. Nah sana suara mak kletuk, wis lurus. Oke, kita lanjut untuk penutupnya. Ini disesuaikan, nggak usah pusing topnya mana, nggak usah pusing. Yang penting lubang yang ini ya, ini sama yang ini lurus, wis top bilah pokoknya ya. Tinggal ditekan kayak gini, nah cetek, wis aman. Oke, kita pasang untuk kabel ini dirapiin. Nah kayak gini pasangnya, melengkung, tarik rene, mlebu rene iki. Nah kayak gini wis. Yang satunya yang bagian kontrol minyak kayak gini, melengkung ini. Nah diperhatikan, tadi kan bagian bawah warna merah ya, bagian bawah warna merah, bagian atas warna hitam. Ini jangan sampai terbalik. Oke.
Nah, setelah seperti ini, apalagi yang harus dipasang yaitu bagian saringan rotaknya. Tinggal kita tekan kayak gini, ceblek, wes toh. Nah, terus apalagi karet bagian tangkinya supaya nggak rembes bensinnya. Nah, kayak gini, dah, dah kayak gini, wes, tinggal. Oke, untuk selanjutnya yaitu injektor ya. Injektor ini seal-sealnya harus dipasang semua. Ini jangan langsung dipasang kayak gitu ya. Tetap sama kita kasih pelumas supaya nggak jepit atau miring untuk sealnya, atau enggak supaya nggak rusak itu ya. Dah, tinggal kita tekan, tep. Kita pasang kancingnya dari sini. Nih, tep, dorong, diusahakan sampai ke dalam ya. Alah lu nyulur. Nah, nih udah keluar semua. Habis itu apa? Nah, habis itu seal yang bagian sini jangan lupa dipasang nih ya. Terus kita kasih pelumas, jangan dikasih paslin ya lur, jangan dikasih paslin. Itu sering saya dapat bongkaran motor Beat khususnya kasih paslin. Tanggitnya apa kayak paslin nih ya, jangan kasih paslin ya, tidak boleh. Ini paknya ya, paknya besi nih, langsung saja kita pasang di sini supaya nggak ribet-ribet nantinya ya. Kita tekan pelan-pelan, diusahakan jangan sampai miring, nanti takutnya hasilnya rusak. Wah, ini agak angel ya lur, ini agak angel nih lur, karena lepasnya tadi susah minta ampun. Oke, tak pasang dulu nanti kelamaan. Nah, kalau sudah dipasang kayak gini, tinggal kita pasang selangnya ya. Nah, kayak gini. Terus itu dipasang kancingannya ya, jangan lupa dipasang kancingannya. Nah, udah kayak gini aja, selesai lur ya. Kita pasang full pumpnya nih ya, pasang dulu ya. Ini posisinya kita paskan terlebih dahulu. Habis itu kita pasang untuk plate. Topnya gimana topnya mas? Nah, patokannya ya pentolan centilan ini loh, centelan ini sama yang ini ya. Ini patokannya, tinggal digeser seret. Nah, wes pas ya. Posisi selangnya ke sini ya, keluar, jangan sampai terbalik. Oke, udah kita baut. Nih udah selesai semua, udah dipasang. Tangkinya ya udah tak servis, tak bersihin ya. Tinggal kita pasang di motornya lor ya. Nanti untuk hasilnya bagaimana, disimak terus video nih. Yuk kita pasang dulu ya.
Pasang sih. Oke. Oke lur, ini sudah terpasang semua. Tadi sudah saya hidupkan pertama kali ya, udah hidup, tapi masih nggak mau langsam. Nah, untuk langkah selanjutnya sudah kita pastikan bersih semua, kok masih nggak bisa langsam. Kita cek untuk setelan klep bagian in ya lur, bagian ini. Lihat sendiri kondisinya, dalamnya itu walah, kok ini lur. Oh ya, ini kayaknya pernah kurang oli ya, bukan kering oli, kurang oli ya, atau kelamaan ganti oli jadi seperti ini. Oke, biasanya dia tuh tadi tuh ya penyakitnya yang sudah hidup, satu nggak bisa langsam, yang kedua agak ngempos ya, agak ngempos. Nah, teman-teman bisa dicek bagian setelan in. Setelan in dikendorin saja ya. Yang in aja yang dikendorin. Yang bagian klep yang bagian atas ya. Ntar kita cari dulu untuk topnya. Engkol ya, nggak pas ya. Ngel. Di starter ngel. Sidik-sidik weh. Tek tek. Nah, lagi. Terus. Aduh. Terus. Lagi. Nah. Lagi. Nah. Kendorin aja. Yuk, engkol set. Gak apa-apa, set. Naik. Hop. Dah. Oke lur, kita tes dulu ya untuk motornya. Hasilnya gimana? Oke. Loh, sekali start langsung hidup. Bisa langsam lagi, guys, ya. Nih kayak gini. Coba kita tes lagi start. Lagi. Hidup. Sekali start langsung hidup ya. Nah, jadi seperti itu proses-proses penyervisannya ya. Jadi kayak gitu. Jadi nggak basing-basing untuk nyervis bagian injeksi ya lur. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa untuk video selanjutnya.